Sebetulnya bagi orang yang punya kesadaran, Abah duduk di sini aja dari tadi, sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah saum, sudah haji. Demi Allah, saya Abah Sertu bertanggung jawab dunia akhirat pada kalian dan siapapun yang kalian mendengar. Maka kata Abah, kalau di kuburan itu ada siksa kubur, kalian lapor saja pada malaikat nanti. Bilang, Abah Sertu, kau hinakan Rasulullah, Allah harus naik ke langit. Sampai di langit nawar sholat turun. Di langit ketemu lagi Musa. Coba, otakmu itu di mana pada Tuhanmu itu? Nabimu itu semacam apa yang kayak begitu? Kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya. Yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh. Wah, yang nyoroyot gede bercahaya. Ini pasti dari gitu. Kita dalam kesesatan. Macam mana nak ajak orang kepada kebenaran? Imam Nawawi dikatakan sesat. Allahu Rabbi. Imam-imam mazhab, Imam Hanafi dikatakan ulama jahil. Nah, jangan ikut golongan ni. Nak ikut Nabi. Selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang kembali di channel RJ Story. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang agak sensitif tetapi penting untuk difahami dengan tenang dan berilmiah. Baru-baru ini, tular sebuah pandangan yang menyatakan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj adalah satu bentuk penghinaan kepada Allah. Na'udzubillah. Kenyataan seperti ini tentunya mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan umat Islam. Jadi guys, mari kita kupas isu ini dengan lebih mendalam supaya kita tidak terkeliru dengan naratif yang mungkin tersasar daripada pemahaman sebenar. Sebenarnya, Mas Roji kan tahu, rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang disebut rukun itu berpisah enggak? Tidak. Sebetulnya bagi orang yang punya kesadaran, Abah duduk di sini aja dari tadi, sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah saum, sudah haji. Maka Abah katakan tadi apa? Tidak memiliki diri, itu tandanya haji. Maaf. Karena ulamanya sekarang ini udah sesat banyakannya. Bahkan sekarang orang lebih percaya kepada kamakola Imam Syafi'i, kamakola Imam Hamali, kamakola Imam Maliki. Bahkan Abah sudah tantang Gus Baha sendiri. Tunjukkan, termasuk bab sholat sekalipun. Apakah sholat Rasul itu seperti yang kalian lakukan? Inilah hari ini manusia sudah keluar dari Al-Quran. Ngomongin Mi'raj keluar dari Al-Quran. Ngomongin sholat keluar dari Al-Quran. Tapi percaya, bahkan Abah sudah jelaskan, 5 imam ini pun berantem bab sholat. Coba, kalau kalian ingin betul-betul lulus kembali pada Allah, coba, mari kita lihat setiap zaman. Kalian itu percayanya kamakola kila, kamakola kila. Tapi Qur'annya ditinggalkan. Tadi semua. Karena sekarang ini kitab-kitab yang ada ini sudah palsu kebanyakan. Abah harus kasih tahu. Demi Allah, saya Abah Sertu bertanggung jawab dunia akhirat pada kalian dan siapapun yang kalian mendengar. Maka kata Abah, kalau di kuburan itu ada siksa kubur, kalian lapor saja pada malaikat nanti. Bilang, Abah Sertu, coba, karena saya tahu Tuhan saya seperti apa. Sampai tahun sudah begini, masih ngomongkan sebentar lagi Isra' Mi'raj, pasti itulah bulan fitnahan pada Rasulullah. Penghinaan pada Allah. Itu bukan Isra' Mi'raj. Tadi semua. Bahkan kamu nggak ngerti surat Al-Isra, surat An-Nujum itu. Al-Isra, surat Al-Isra, surat An-Najm itu. Itu bedanya 15 tahun. Yang turun An-Najm dulu lagi. Karena ditulis di kitab Dardir. Dan kamu percaya saja karena gundul dan kuning. Tapi tanpa kamu verifikasi. Padahal dari asbabun nuzulnya sudah berbeda. An-Najm lebih dahulu turun. Allah bicara An-Najm. Tentang Sidrah Al-Muntaha. Barulah turun Al-Isra 15 tahun kemudian. Terus kamu percaya dengan cerita satu malam. Kau hinakan Rasulullah, Allah harus naik ke langit.
Sampai di langit nawar sholat turun. Di langit keenam ketemu lagi Musa. Coba, otakmu itu di mana pada Tuhanmu itu? Nabimu itu semacam apa yang kayak begitu? Coba. Tuhan apa yang bisa ditawar-tawar itu? Dan bahasanya udah makin jihad lagi. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya Allah, ya Karim. Pantaslah Abah sekarang tidak mampu lagi membendung gunung, air, sungai, tanah. Tadi semua. Kalian tonton saja nanti. Tadi semua. Ya. Kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh, wah yang nyoroyot gede bercahaya, ini pasti dari gitu. Nah, ini kan hari ini tidak boleh lagi, orang-orang sudah logik. Maka Ali bin Abi Thalib sudah berkata, hanya orang agama itu untuk orang berakal. Ini makanya sudah makin nyata lah haji itu bisnis. Dari apa yang disampaikan, ada beberapa poin yang sebenarnya perlu diluruskan. Masalah haji, tuduhan bisnis atas ibadah tersebut, dan hal-hal terkait lainnya. Tapi pada kali ini kita akan fokus menjawab dari apa yang dinyatakan terkait masalah Hajar Aswad. Berikut adalah 8 jawabannya. Pertama, pernyataan beliau yang ada di video sama sekali bukan hal baru. Itu tuduhan yang sudah sering disampaikan oleh para orientalis dan pihak-pihak yang ada dari luar Islam. Jadi yang dilakukan oleh si pembicara itu sebenarnya hanya mengut sampah yang sudah banyak dibantah oleh para ulama. Dan sebenarnya mudah saja untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan itu apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Adakah kira-kira ulama beneran yang menyebutkan seperti apa yang dinyatakan dalam video tersebut? Itu sumbernya adalah dari luar Islam. Kalau sudah dari luar Islam, paling tidak kita sudah bisa menebak ke arah mana sebenarnya tujuan narasi itu disampaikan. Yang kedua, Hajar Aswad itu hanya salah satu syiar dari syiar-syiar agama Islam. Tidak ada kaitannya menghidupkan syiar sama dengan ibadah atau menyembah. Ada perintah memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu kata Allah bersumber dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka saat kita misalnya sholat tahiyatul masjid dalam rangka menghidupkan syiar, bukan menyembah masjid. Begitu juga dengan syiar-syiar yang lain termasuk kepada Hajar Aswad. Orang Islam paling awam sekalipun akan tahu bahwa mereka tidak pernah diperintah untuk menyembah batu hitam. Dari mana logisnya mencium Hajar Aswad sebagai bagian daripada cara menghidupkan syiar dalam Islam dianggap menyembah batu tersebut? Hajar Aswad itu pernah hilang, dicuri oleh salah satu sekte gulat dari Syiah di tahun 390 Hijriah. Dan dalam kurun waktu setelah itu, nyaris sekitar 20-an tahun, umat Islam beribadah haji tanpa mencium Hajar Aswad. Dan itu tidak masalah. Sama sekali tidak pernah terdengar rumor dari obrolan warung kopi sekalipun kalau umat Islam itu ibadah hajinya tidak sah. Sampai kemudian Hajar Aswad itu kan ditemukan. Itu pun dalam kepingan-kepingan kecil yang kemudian disatukan dengan bahan tertentu yang bisa kita saksikan sampai hari ini. Jadi dalam tanda kutip, Hajar Aswad yang ada hari ini itu tidak asli. Yang keempat, kalau toh kemudian ada praktek yang berlebihan, itu sama sekali tidak bisa menjadi penghukuman bahwa umat Islam menyembah batu Hajar Aswad. Bahkan orang Islam paling awam sekalipun tidak akan pernah menganggap bahwa batu hitam itu punya unsur ketuhanan. Yang keenam, agama Islam itu jelas adalah agama yang paling menekankan kepada tauhid. Bahkan ketika masih ada berhala-berhala di sisi Ka'bah, apa perintah Allah kepada sang Nabi? Falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb pemilik rumah ini, bukan sembah rumah ini atau batu ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, sosok yang sangat dimuliakan dalam Islam, itu tidak mendapatkan porsi sedikit pun dari bagian ketuhanan untuk disembah dan dikultuskan sebagaimana dikultuskannya Isa ibn Maryam misalnya. Apalagi hanya seonggok batu. Yang ketujuh, agama kita ini sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Tidak ada larangan sedikit pun ilmu pengetahuan untuk masuk, mengkaji, meneliti. Bahkan Islam menantang umatnya agar menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dalam rangka memahami dan melaksanakan agama ini. Dan kaitannya dengan Hajar Aswad, sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menguji dan mengetahui ini Hajar Aswad ini sebenarnya apa. Dan orang yang malas baca aja yang kelihatannya tidak mengetahui tentang fakta ini. Misalnya pihak kerajaan Saudi bahkan memfasilitasi beberapa ilmuwan yang tidak meneliti daripada Hajar Aswad ini. Apakah dia meteor seperti meteor-meteor yang lain atau bukan. Fakta yang terungkap, ternyata Hajar Aswad itu tidak pernah sama dengan meteor-meteor yang ada di muka bumi hari ini. Massa jenis daripada Hajar Aswad itu sangat ringan, sekitar hanya 1 gram per meter kubik. Sedangkan meteor yang ada di muka bumi hari ini jauh lebih berat. Tidak ada yang menyentuh angka 1 gram seperti halnya Hajar Aswad. Ini fakta pertama. Yang kedua, tingkat kekerasan Hajar Aswad itu sangat keras. Bahkan melampaui kerasnya beberapa jenis batu-batuan yang dikenal sangat
sangat keras. Yang logisnya seharusnya dengan kekerasan seperti itu, massa jenis daripada Hajar Aswad ini harusnya sangat besar. Tapi faktanya ternyata Hajar Aswad itu kalau diletakkan di air, itu mengambang. Karena massa jenisnya lebih ringan daripada air. Dan berbagai macam fakta-fakta ilmiah yang lain. Jadi jangan pernah dianggap kalau Islam itu anti penelitian. Dalam segala hal, Islam itu mempersilahkan ilmu pengetahuan untuk masuk meneliti lebih dalam. Secara ringkasnya, video yang tular tersebut mempertikaikan kisah dalam Isra Mi'raj, khususnya bahagian di mana Nabi Muhammad SAW menerima perintah solat dan berlaku pengurangan jumlah solat daripada 50 waktu kepada 5 waktu sehari semalam. Ada pihak yang melihat ini seperti tawar-menawar antara Nabi dan Allah, lalu mereka menganggap ia tidak sesuai dan seolah-olah merendahkan kedudukan Tuhan. Namun guys, kita perlu faham bahawa tafsiran seperti ini sebenarnya sangat cetek dan tidak mengambil kira ilmu serta hikmah di sebalik peristiwa tersebut. Kita nak mengajak orang kepada kebenaran, mesti kita tu dalam kebenaran. Faham lagi? Anak, kita dalam kesesatan. Macam mana nak ajak orang kepada kebenaran? Nabi kata, "Satafariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umat aku akan berpecah kepada 73. Sintani wa sab'una finnar. 72 dalam api neraka. Wahidah fil jannah. Satu golongan saja masuk syurga. Ya Rasulullah, man hum wahid fil jannah. Ya Rasulullah, siapakah mereka satu golongan dalam syurga? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi wa fi riwayatin al-jamaah. Yang selamat masuk syurga ialah yang atas jalanku dan sahabatku dan jamaah. Jamaah itulah aku dan jalanku, itu sunnah. Jamaah itu ialah yang dihimpunkannya oleh ulama-ulama dunia dari dulu sampai kiamat. Faham lagi? Macam orang ajaran sesat lah. Dia cakap dalam Facebook, dalam TikTok, dia kata kita ni sesat. Padahal dia sesat tak semayang. Dia kata kita semayang ni makam rendah. Makam rokok sujud ni martabat rendah. Martabat dia lebih tinggi. Tak payah rokok sujud. Niat saja. Kita tu memang tinggilah. Terus masuk neraka jahanam. Jadi dia sesat. Dia nak mengatakan, nak ngajak kita pada kebenaran. Tak boleh. Mu orang sesat. Faham? Batu hati-hatilah ni. Ramai orang dia dakwa dia salaf. Dia salafi dan sebagainya. Salafi ni dengar baik-baik. Mazhab salafi ialah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Orang Taiping mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Syafi'i salaf. Kamu mazhab salaf. Kamu lah salaf. Bukan buat-buat tu. Faham? Imam Hanafi lahir tahun berapa? Tahun 80 Hijrah. Imam Maliki 93. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Imam Hambali 164. Okey. Salaf ini 300 tahun dari zaman Nabi sampai ke situ. Penghujung zaman salaf ialah zaman Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Itu hujung last. Sebab tu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ialah Imam salaf. Faham? Kerana mereka duduk pada zaman salaf. Faham? Kena hati-hati. Perkampungan sunnah apa benda je. Nak, apa tu orang tanya, tak? Kita nak ikut Wahabi ke boleh ke tak? Jawabnya jangan. Tapi ikutlah Nabi. Okey? Kenapa tak boleh ikut Wahabi? Kerana kita dilarang mengikut golongan yang mengkafirkan umat Islam. Wahabi adalah golongan yang mengkafirkan umat Islam. Faham? Bukan saja umat awak. Ulama pun dikafirkan. Ulama dikatakan sesat. Imam Nawawi dikatakan sesat. Allahu Rabbi. Imam-imam mazhab, Imam Hanafi dikatakan ulama jahil. Jangan ikut golongan ni. Nak ikut Nabi. Selamat dunia dan akhirat.
ajaran Islam arus perdana, Isra' Mi'raj adalah satu mukjizat besar yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurangan jumlah solat bukanlah satu bentuk tawar-menawar seperti manusia biasa, tetapi simbol rahmat dan keringanan daripada Allah kepada hamba-Nya. Para ulama telah menjelaskan bahawa dialog tersebut adalah sebahagian daripada bentuk pendidikan spiritual dan bukan sesuatu yang boleh difahami secara literal semata-mata. Menariknya guys, pandangan kontroversial seperti ini juga telah mendapat kritikan daripada beberapa ulama terkenal. Antaranya ialah Ustaz Azhar Idrus yang sering menegaskan bahawa pemahaman agama perlu berpandukan ilmu yang sahih dan bukan sekadar logik akal semata-mata. Beliau dan ramai lagi ulama mengingatkan bahawa kisah Isra' Mi'raj telah diterima secara mutawatir dan dijelaskan dalam pelbagai kitab muktabar. Maka, mempertikaikannya tanpa asas yang kukuh boleh membawa kepada kekeliruan akidah. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati dengan gaya penyampaian yang bersifat provokatif. Kadang-kadang, penggunaan kata-kata keras seperti penghinaan kepada Allah hanya bertujuan untuk menarik perhatian dan mencetuskan emosi, bukan untuk mendidik. Sebagai penonton yang bijak, kita harus menilai sesuatu maklumat dengan tenang, merujuk kepada sumber yang sahih dan tidak mudah terpengaruh dengan naratif yang belum tentu benar. Sebagai penutup guys, apa yang kita boleh ambil daripada isu ini adalah pentingnya kita menuntut ilmu agama daripada sumber yang betul dan guru yang berautoriti. Jangan mudah percaya dengan sebarang pandangan yang viral tanpa kita semak terlebih dahulu kesahihannya. Dalam hal berkaitan akidah dan keimanan, kita perlu lebih berhati-hati kerana ia melibatkan hubungan kita dengan Allah. Nasihat daripada RG Story, sentiasa gunakan akal yang waras, hati yang tenang dan rujuklah kepada para ulama yang dipercayai. Jadikan peristiwa Isra' Mi'raj sebagai satu inspirasi untuk memperbaiki solat dan meningkatkan keimanan kita, bukan sebagai bahan untuk dipertikaikan tanpa ilmu. Semoga kita semua sentiasa berada dalam petunjuk yang benar. Terima kasih guys kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak perkongsian bermanfaat.